Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, sahabat TV Asuransi, yaitu saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Dan kita bertemu lagi, taping ini dilakukan setelah Lebaran, jadi bagi Anda yang umat Muslim, selamat Hari Lebaran, mohon maaf lahir dan batin dari kami tim TV Asuransi. Dan Alhamdulillah puasa kemarin satu kabar gembira, kita sudah mendapatkan silver play button dari YouTube. Jadi pencapaian itu berkat Anda semua sehingga kita bisa meraih prestasi ini dan kita berharap Anda bersama kami sampai mendapatkan gold nantinya dan seterusnya. Nah, sahabat TV Asuransi, hari ini kita akan berbicara tentang Indonesia Anti-Scam Center. Jadi sebuah semacam ini ya, semacam pusat penanganan penipuan jasa keuangan. Jadi kalau kita masyarakat selama ini banyak yang menjadi korban para pelaku penipuan di jasa keuangan, terutama kalau kita bicaranya adalah scam gitu. Nah, ini sudah ada satu lembaga yang akan menerima pengaduan dari kita. Dan mudah-mudahan diproses. Nah, bersama saya sudah ada Pak Hudianto. Pak Hudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Edi. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami di studio ini. Dan Pak Hudianto ini adalah Kepala Sekretariat Satgas Pasti. Jadi beliaulah yang day to day termasuk ngurusin Indonesia Anti-Scam Center ini. Pak Hudi, Anti-Scam Center ini diluncurkan November tahun lalu ya? Benar Pak 2024 Edi. Ya? Baik, jadi pemirsa sekalian Pak Edi, bahwa benar bahwa kami dari Satgas Pasti, kita meluncurkan tanggal 20 November 2024 Pak. 20 November jadi 2024. Mungkin sampai sekarang baru beberapa bulan ya, tapi insya Allah kita sudah bisa membantu masyarakat. Menjelang 5 bulan lah ya kira-kira. Benar sekali, menjelang 5 bulan Pak Edi. Itu kira-kira. Latar belakangnya apa Pak? Bisa harus dibentuknya Indonesia Anti-Scam Center. Baik, yang paling utama memang concern kita adalah di Indonesia ini ya Pak ya. Jumlah penipuan sektor keuangan kan terus meningkat ya. Dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu, dan kami merasa gerah dan tidak bisa tinggal diam mengenai itu. Masyarakat Indonesia yang masih literasi digitalnya masih rendah, kemudian literasi keuangannya juga masih terbatas, dan ini PR kita semua termasuk OJK. Dan ini menjadi salah satu tujuan para scammer, para penipu-penipu nih, yang sekarang sudah mulai merambah banyak dalam bentuk digital, Pak. Dan kalau kita lihat nilainya, itu selalu meningkat terus naik, dan sangat memprihatinkan. Di tengah-tengah kita sulit mencari rezeki ya, ternyata masih banyak pihak yang suka menipu, dan ini sepertinya kita tidak melakukan sesuatu dengan cepat dan berefek jera. Nah, ini nggak boleh lagi. Nah, latar belakang gitu Pak Edi, bahwa kita OJK bersama Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang saat itu masih 16 lembaga, sekarang 21 lembaga. Sudah 21 lembaga nih. Kita bahu-membahu gitu ya. Ayo kita bikin yang namanya Indonesia Anti-Scam Center. Kita tidak boleh lengah lagi ya. Walaupun masih belum optimal, tapi kita maju dulu. Kita udah punya perangkat hukum, kita bersatu dulu. Kita melawan yang namanya scam, penipuan ini, Pak. Jadi, purpose-nya adalah membuat efek jerah para scammer dalam konteks melindungi nasabah kita. Benar, masyarakat ya, Pak. Jadi ada 3 sebenarnya tujuan utamanya, Pak, pada waktu itu kita bangun ya. Pertama adalah kita harus cepat melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi pelaku ini. Jadi para scammer itu, penjahatnya lah ya. Kalau ada masyarakat lapor, tolong segera dan kita bisa melakukan pemblokiran atau penundaan transaksi. Itu yang pertama. Kemudian kita identifikasi pelaku, siapa dia, supaya nanti kelak ke depan dia tidak bisa masuk di sektor keuangan lagi. Jadi contoh kalau sudah fix dia teridentifikasi sebagai penjahat, dia akan kita sulitkan gitu ya, akan membuka rekening bank, membeli asuransi, atau menggunakan sektor jasa keuangan seterusnya yang lainnya itu ya. Yang ketiga tentunya adalah kita akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum Pak Edi. Jadi kita link dengan aparat penegak hukum. Siapa itu? Terutama adalah pihak kepolisian. Bahwa kalau ada apa-apa, ada suatu kasus, Bapak bisa kok mengakses sistem kami. Ini loh para pelakunya. Kemana larinya uang? Dan itu bisa kita lakukan supaya 3 hal tadi, cepat melakukan pendeteksi atau blokir, identifikasi para pelaku supaya tidak bisa masuk ke sektor jasa keuangan, dan ketiga adalah ini loh Pak aparat penegak hukum, ini orangnya, ini ceritanya, di situ dananya. Kira-kira begitu Pak Edi. Gampangnya seperti itu. Indonesia November 2024 meluncurkan ya. Benar. Di dunia sudah ada negara lain punya semacam ini, sudah banyak Pak Edi. Jadi kita sebenarnya
boleh dikatakan agak tertinggal gitu ya, tapi tidak masalah. Kita semangat, kita terus mencari perbaikan ke depan supaya kita bisa setara dengan negara-negara lain. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Singapura mungkin sudah sekitar 2-3 tahun yang lalu, Malaysia sekitar 2 tahun yang lalu, Thailand sekitar 2 tahun yang lalu juga. Negara-negara maju pastinya sudah lebih lama. Amerika, Inggris, Australia, bahkan Saudi pun sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi nggak masalah, kita Indonesia tetap semangat bahwa sekarang kita sudah mulai, ke depan kita harus sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya, kita akan tidak hanya membuka, tidak hanya membuka layanan ini. Kita belum puas, sama sekali belum puas. Masih banyak teknologi harus kita kerjakan, dan insya Allah mungkin ya Pak, 1-2 tahun lagi, moga-moga kita tidak terlalu jauh. Itu pun saat ini kita sudah, menurut hemat kami ya, dalam waktu sekitar 5 bulan, itu sudah banyak sekali laporan yang masuk ke kami, dan kami sudah melakukan pemblokiran yang cukup banyak. Dan moga-moga ini sebagai start yang sangat bagus buat Indonesia Anti-Scam Center, pemirsa, untuk untuk mulai menguatkan perlindungan konsumen terhadap masyarakat. Gitu. Saya kira gitu Pak Edi. Kita ngomong statistik nih akhirnya karena Pak Udi sempat menyinggung sudah banyak pengaduan. Nah, data terakhir sudah berapa ribu pengaduan Pak? Baik, kalau kita lihat ya habis sekalian ya. Saya baru ambil nih 15 April Selasa yang lalu nih, jam 9 pagi ya. Jadi untuk Pak Edi dan para pemirsa, laporan yang diterima ke kami. Jadi kalau orang menjadi korban penipuan sektor jasa keuangan, penipuan terkait dengan transaksi keuangan, mereka bisa satu kepada pelaku jasa keuangannya, apakah itu bank ataukah pelaku. Jadi kalau misalnya saya nasabah satu bank X gitu, saya bisa lapor ke bank X itu? Bank X dulu. Gitu ya. Tidak hanya bank, penyedia jasa pembayaran. Contoh seperti yang PayPay belakangnya. Gitu ya. Bapak ditipu nih, merasa ditipu. Lapor ke bank, lapor ke PJP, penyedia jasa pembayaran, atau langsung ke IASC, langsung bisa. Langsung jadi bisa langsung IASC atau ke bank. Nah, bank nanti. Pak, sebentar. Ya. Kalau mau lapor ke IASC, kemana? Nah, biar di website penonton kita ini langsung penonton dan pemirsa saya bisa langsung ke website iasc.ojk.go.id. Kenapa menggunakan website? Kenapa nggak bisa telepon? Kenapa? Karena butuh kecepatan. Satu, kecepatan. Kedua adalah butuh bukti Pak Edi. Karena dengan aplikasi itu yang kita permudah menjadi mudah diakses oleh handphone, Bapak Ibu bisa segera capture, upload, dipoto, upload, karena kami butuh segera. Kami butuh bukti untuk melakukan pemblokiran dan penundaan transaksi. Jadi kalau telepon, cuman ngobrol-ngobrol doang, waduh buktinya mana gitu ya. Surat kelamaan. Jadi kita menggunakan aplikasi website atau form gitu ya. Jadi ketika lapor di aplikasi itu nanti akan ada requirement. Jadi misalnya, silakan buktinya apa? Iya benar. Capture. Karena memblokir atau menunda transaksi itu bukan sesuatu yang main-main ini pemirsa. Itu ada dampak hukumnya. Kita tidak boleh semena-mena. Bisa digugat ya kalau salah ya? Bisa. Kita harus semuanya harus benar. Jadi firm. Siapa pelakunya? Nomor rekeningnya berapa? Buktinya mana? Nanti pihak bank nih dan PJP akan melakukan verifikasi. Sebentar ya, kita lakukan namanya customer due diligence dulu. Benar nggak? Itu enhanced due diligence. Begitu benar bahwa ini adalah transaksi yang dugaan penipuan gitu ya, kuat, langsung dilakukan penundaan transaksi atau pemblokiran. Dan itu segera Pak. Segera mungkin. Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang baru memahami bahwa baru nggak gitu ya, setelah berapa jam atau bahkan berhari, bahkan berminggu-minggu, kok aku ditipu ya, aku laporan gitu ya. Nah kadang-kadang laporannya udah telat, uangnya sudah kemana-mana. Pertanyaannya adalah, kalau gitu buat apa lapor? Nggak apa-apa. Bapak, Ibu melaporkan kepada kami, nomor rekening bisa kita ketahuin, bisa kita blokir, tidak bisa digunakan untuk menipu pihak lain. Identifikasi pelaku juga jelas. Oh, ini penjahatnya nih. Kita ada database-nya, supaya ke depan tidak bisa melakukan hal yang lagi. Atau kalau perlu, kita tindak aja, terusin ke APH. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak terlambat ya. Walaupun uangnya, mohon maaf, sudah terlanjur sekarang hilang. Dalam jangka waktu jam, uang penipuan itu sudah menyebar, dah pindah-pindah kemana-mana. Saya ngomong apa adanya. Karena apa? Kecanggihan teknologi. Cepat sekali. Pindah-pindah, bahkan sekarang udah ada yang ke kripto, ada yang ke pegadaian, ada ke pihak-pihak lain. Jadi sebenarnya penjahat itu sudah menyiapkan jalur pelariannya sendiri-sendiri. Dan itu cepatnya luar biasa. Saya ngomong bahwa
bank, seperti yang lain itu sebagai alat mereka untuk memindah-mindahkan saja. Bukan berarti banknya terlibat, bukan. Oknumnya sudah membuat jalur pelarian yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi misalnya dia terima transferan dari korban, ya, ada notifikasi masuk, langsung dia transfer ke pindah ke rekening A, mereka rekening terima B, transfer dan rekening kemudian C. Sampai akhirnya mungkin ke kripto, kemana-mana. Iya, dibelikan, diambil secara cash, dibelikan bahkan dibelikan logam mulia dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah tadi ya, selain terlambat, kadang-kadang konsumen juga buktinya tidak disampaikan. Nah, banknya jadi bingung ini, aduh ini mau blokir tapi kok nggak ada buktinya. Jadi Bapak Ibu pemirsa sekalian, jika memang ada saudara yang mengalami penipuan, segera laporkan dan buktinya harus disiapkan. Nah, balik tadi ke data nih, Pak. Ya. 15 April pukul 9 kami tarik data gitu ya. Laporannya sudah 90.421. 90.000. Baik lewat bank, sistem pembayaran maupun langsung ke IASC. 90.000 lebih. Kemudian yang sudah diverifikasi, rekening yang sudah diverifikasi. Itu kan laporan itu bisa rekening pelaku berarti? Rekening yang dilaporkan. Oh, yang dilaporkan, oke. Nah, gitu ya. Jadi satu pelapor bisa menyampaikan 2-3 rekening kan. Saya sudah transfer ke rekening ini gitu ya. Jumlahnya 147.892. 147.000 rekening yang sudah diverifikasi. Yang sudah kami blokir, Pak. 38.155 rekening. Saya ulangi ya Pak pemirsa ya, Bapak sekalian. 38.000. Itu nggak main-main itu jumlahnya. Ini membuktikan bahwa di Indonesia saat ini masih banyak para pelaku scam. Dan mereka senang karena masyarakat Indonesia relatif lebih mudah ditipu. Karena apa? Satu tadi literasi keuangan masih terbatas, dan literasi digital juga masih terbatas. Gampang ikut-ikutan, gampang dikelabui gitu ya. Sekarang berapa total dana yang dilaporkan? 1,8 triliun. Dari 90.000 tadi itu? 1,8 triliun. Itu yang sudah dilaporkan ya. 1,8 triliun rupiah. Itu duit semua. Dan total dana korban yang sudah diblokir, total dana korban yang sudah diblokir ya. Berhasil diblokir ya. Yang diblokir itu berarti terkait dengan penipu. Penipu kan juga mungkin punya simpanan di mana-mana. Itu sekitar 137,1 miliar. 137,1 miliar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, itulah pentingnya IASC. Bahwa OJK bersama Satgas yang lain, terutama siapa itu Bank Indonesia, siapa itu PPATK, siapa itu Kepolisian Republik Indonesia, terutama Barreskrim ya, dan kemudian kita kerjasama dengan Kejaksaan. Ini bahu-membahu nih untuk melakukan layanan kepada masyarakat. Kita kejar, kita blokir secepat mungkin supaya konsumen yang menjadi korban penipuan, kita upayakanlah Pak ya. Saya di negara lain pun ya, tidak usah jauh-jauh dari kita lah, Singapura yang mungkin jumlah negara yang tidak besar, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, literasi keuangannya mungkin relatif lebih baik dibandingin kita, apalagi literasi digitalnya. Terus mule account juga mungkin terbatas di Singapura. Itu juga masih mengalami jumlah penipuan yang sangat besar. Dan catatannya adalah mereka sudah ngomong begini nih Pak. Kalau udah uang tertipu oleh satu pihak, anggap saja itu uangnya hilang. Karena memang kecepatan berpindahnya sangat luar biasa. Tapi jika kami menemukan sisa uang, pasti akan kami kembalikan. Jadi setting awalnya adalah uangnya itu sudah sulit untuk dikembalikan. Karena kecepatannya udah luar biasa. Semuanya pakai digital. Tapi ketika ada uang sisa, kami upayakan kembalikan. Jadi sama. Jadi memang seperti itu. Mindsetnya adalah bahwa ketika kita ditipu, satu sadar, ya udah duit kita hilang. Tetapi kita bisa berperan untuk mencegah korban yang lain. Dengan cara laporan itu tadi, karena ada identifikasi, bisa rekening yang diblokir, orang ini akan sulit mengakses. Jadi kita repotkan pelakunya. Moga-moga OJK memiliki suatu sistem namanya si pelaku. Jadi penjahat-penjahat itu ya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah teridentifikasi dan udah benar bahwa dia terbukti melakukan kejahatan, maka ada database-nya. Database ini akan bisa diakses oleh semua lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK dan menjadi dasar untuk melakukan pembatasan-pembatasan gitu ya. Bukan membatasi HAM, bukan. Tapi kalau memang bersangkutan memang terbukti melakukan kejahatan, ada buktinya kuat gitu ya, dan memang itu sah secara hukum gitu ya. Maka OJK bisa melakukan pembatasan
yang bersangkutan untuk terlibat lagi di sektor jasa keuangan. Oke, ini semua untuk masyarakat, Pak. Iya, karena kita tidak bisa mencegah sesuatu yang sudah terjadi, benar, tapi kita bisa mencegah yang akan mungkin terjadi karena pelakunya. Pak, itu berarti duit bisa beredar seluruh dunia ya kalau misalnya pelakunya itu dia di mana-mana gitu. Karena gini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, para pemirsa, yang dimaksud dengan contoh saja, kripto itu tidak harus kripto yang diawasi oleh OJK saat ini, bukan. Kripto yang ilegal juga banyak, kripto di luar negeri juga banyak. Once itu sudah masuk ke pasar kripto, udah sangat sulit untuk kita lacak, karena by teknologi mereka seperti itu mereka, gitu ya. Nah, sebelum sampai keluar mereka mungkin kadang-kadang kita bisa menjaga, kita mengontak teman-teman dari Indodax gitu ya. Ini ada satu kasus, tolong bisa. Tapi banyak yang sudah keluar, Pak. Yang sudah terlewatkan karena mereka beli keluar gitu ya. Jadi sangat memprihatinkan sekarang dengan perkembangan teknologi, memang salah satu memudahkan, tapi bahaya satunya adalah memudahkan para penjahat untuk melakukan kejahatan. Itu yang harus kita sadari bersama. Jadi, nah tadi kan di IASC ini ada beberapa pihak yang terlibat, ada beberapa lembaga. Mekanisme kerjanya seperti apa ini, Pak? Baik, jadi gini, tadi ya Satgas Pasti nih, Pak Edi, gitu ya. Satgas Pasti sekarang ada 21 lembaga. Kita sepakat, yuk kita selain mengerjakan yang pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, pinjol ilegal, investasi ilegal, dan seterusnya, kita juga mengoperasikan yang namanya IASC, Indonesia Action Center. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, pemirsa ya, bahwa IASC sebenarnya adalah forum koordinasi nih, Pak Edi. Forum koordinasi. Jadi Satgas itu membentuk suatu forum koordinasi, bisa dalam bentuk yang fisik, bisa dalam bentuk sistem. Nah, kita ngomongin sistem dulu ya. Sistem. IASC tadi, IASC.id itu adalah satu sistem yang merupakan forum koordinasi yang diakses oleh seluruh, saya ngomong lagi ya, seluruh perbankan dan penyedia sistem jasa pembayaran. Dengan menjadi tergabung dalam IASC, begitu ada pengaduan masuk ke sistem, maka setiap PIC bank tersebut, penyedia jasa bank, maka begitu ada pengaduan, contoh nih salah satu bank A masuk, pengaduan korban namanya A, lapor kepada bank X gitu lewat sistem ya. PIC bank X setiap pagi akan membuka, ada pengaduan dari A ke saya gitu ya. Contoh ya, dibuka, ini memang benar-benar suatu dugaan penipuan, buktinya kuat, ternyata dari bank A dipindahkan ke bank B, ditransfer sama pelaku. Bank B juga mengakses sistem yang sama, sehingga untuk melakukan koordinasi itu mudah. Bank A tinggal meroute ke Bank B di sistem yang sama akan buka, ada pelarian dari Bank A ke Bank B. Seterusnya Pak, itu bisa sampai 5 layer, 7 layer. Bahkan ada ke bank, ada yang langsung pindah ke mana? Bank pindah ke sistem pembayaran, bank pindah ke e-commerce, bank pindah ke kripto. Nah, dengan sistem itu koordinasi jadi semakin cepat. Itulah buktinya kenapa baru 5 bulan nih Pak Edi ya, sudah 90.000 laporan masuk. Dan kita sudah bisa melakukan pemblokiran dana dan rekening yang menurut saya cukup luar biasa untuk suatu lembaga yang 5 bulannya. Jadi kecepatan itu. Jadi ada suatu sistem untuk berkoordinasi. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah kita yang siapkan namanya kolokasi. Di kantor OJK, kita siapkan suatu lokasi di mana di situ ada 17 bank besar. Berada di situ? Ada di situ, PIC-nya on-site gitu ya. Ada 5 sistem pembayaran yang besar. Dan lainnya diakses secara online. Siapa itu? 5 e-commerce. Gitu ya. Bahu-membahu, gotong royong, setiap ada pelaporan langsung route-nya cepat sekali. Blokir udah kayak saya dengan Bapak di sini. Lari ke bank kamu, blokir situ, cek, masuk. Itu sekitar 17 bank besar ada di situ semua. Jadi karena kolokasi, selain masuk ke sistem bisa teriak ya, masuk loh. Iya. Bisa. Itu apakah itu dilakukan negara lain? Iya. Kita justru menyontoh negara lain. Siapa itu? Singapura, melakukan hal yang sama. Malaysia, Arab Saudi. Jadi mereka membuat satu kode. Terus yang lainnya gimana? Bank kan ada banyak ya Pak, BPR. Mereka mengakses secara online. Jadi setelah mereka pulang, malamnya diteruskan teman-teman yang ada di bank masing-masing. Tim bagian kontak center masing-masing bank. Jadi mereka tidak berhenti di sore pulang terus nggak ada yang ngurusin, enggak. Jalan terus yang 24 hours-nya dari office gitu ya. Mereka akan melakukan view
sistem secara berkelanjutan. Jadi kira-kira gitu Pak Edi. Sistem kerjanya seperti itu dan itu berlaku juga di negara-negara seperti itu juga. Iya, jadi bukan Indonesia mengada-ada nyari cara sendiri ya. Tidak, bahwa kolokasi itu tetap diperlukan even di negara yang maju seperti Singapura. Gitu ya, karena mereka memerlukan kecepatan koordinasi. Mereka, apakah Singapura tidak memiliki sistem dan jaringan yang luar biasa? Sangat luar biasa. Semuanya bisa by sistem, by email, by Zoom dan macam-macam. Tapi kenapa mereka tetap memerlukan keadaan fisik? Karena koordinasi fisik itu luar biasa kecepatannya. Nah, itu tadi dari PUJK ya, istilahnya mereka ada di lokasi dan mereka sistemnya jalan terus. Nah, yang penegak hukum ini menunggu di mana ini? Baik, penegak hukum gini Pak. Kita salah satu contoh ya. Kita akan ambil banyak kasus-kasus besar karena tidak mungkin 90 ribu itu semua ke penegak hukum. Bapak-bapak kami di polisi di Barreskrim tidak mungkin 90 kasus yang akan diambil. Enggak. Kita akan accept beberapa kasus. Ini ada satu kasus ya, yang ternyata itu banyak kejadiannya sama, yaitu impersonation. Banyak lembaga jasa keuangan dipalsukan oleh oknum. Contoh. Jadi impersonation ini mirip lah ya. Ya, jadi logo bank diambil, gitu ya, nawarin produk orang lain. Padahal itu bukan bank itu. Bukan bank itu. Sekarang lagi rame apa? Perusahaan efek. Diambil logonya, dibikinkan website, dibikinkan kayak penawaran produk, dijual ke orang lain. Setelah orang itu menyerahkan uang, ternyata bukan bank itu. Banknya pelongo-pelongo, loh itu bukan kami. Perusahaan efek jadi bingung, loh ini bukan kami. Kok ada kontrak seperti ini, kami tidak membuka layanan seperti ini. Dan itu banyak. Sehingga untuk kasus impersonation, kita kerjasamakan kepada bapak-bapak Barreskrim ini. Saat ini sedang sampai proses lidik dan sidik. Kita sudah manggil pihak, sudah. Kita kantongi orang itu. Siapa orangnya, menggunakan rekening bank apa, ada di mana dia, dan kita sudah serahkan ini saksi-saksinya yang pembeli produk tersebut, kita sampaikan kepada Barreskrim ini, dan mereka sudah melakukannya. Luar biasa kerjasama dengan bapak-bapak dari Barreskrim ya. Sekarang ada lidik dan sidik. Ini salah satu contoh, Mas. Ada satu kasus lagi investasi yang nggak benar melalui lembaga koperasi. Kita lakukan pemeriksaan bersama, dan itu sudah kita lakukan. Udah kita sampaikan juga ke penegak hukum. Jadi intinya adalah kita siap mendukung bapak-bapak aparat penegak hukum. Dari Polda kemarin, dari DIY, Polda dari Jawa Timur datang ke kami, Pak, kami ingin informasi mengenai kasus ini. Dari IC ada informasi nggak? Tentunya kami paham mengenai perlindungan data pribadi, tapi kita ceritakan polanya saja. Nah, bapak-bapak aparat penegak hukum sangat senang. Gitu ya Pak, flow-nya seperti ya Pak. Ini memudahkan mereka untuk melakukan penyidikan, lidik dan sidik ya. Jadi semoga dengan ini kerjasama kita dengan aparat penegak hukum juga semakin win-win solution. Kami juga menyampaikan ke bapak-bapak itu untuk menindak, dan bapak itu juga akan punya akses untuk melihat bagaimana pola kejahatan yang ada di Indonesia. Kira-kira gitu Pak Edi. Karena pada tahap awal beberapa hal bisa ditangani dalam forum IASC tadi. Benar. Ya. Jadi pemblokiran rekening, identifikasi orang lain itu bisa dilakukan di situ. Nah, ada 1,8 triliun nilai total kerugian ya, yang dilaporkan oleh masyarakat. Kemudian yang dalam tanda petik yang bisa diselamatkan, diblokir dulu ya Pak. Diblokir dulu ya. Kemudian yang bisa diselamatkan dalam tanda petik ya, itu tadi 137 miliar. Nah ini kan kalau orang lihat angka kan jauh banget gitu kan, padahal proses tadi. Kalau kita anggap sukses rate gitu Pak, mungkin saya salah. Sukses rate IASC kita itu dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti apa Pak? Kalau untuk pemblokiran rekening ya, not bad Pak. Mereka range sekitar 20-30% gitu ya. Negara lain ya. Pemblokiran rekening ya. Kita 25,8. Tapi untuk pemblokiran dana, kita masih sangat kecil. Kenapa? Relatif kecil. Kenapa? Karena satu yang paling utama adalah para korban itu terlambat melaporkan. Jadi kita sudah intinya adalah kita ketinggalan. Kita bongkar rekeningnya udah 50.000, hanya untuk pemanis aja lah supaya melihat rekeningnya hidup itu aja. Bahkan ada yang 0 gitu ya. Jadi sebagian besar itu pasti dilaporkan lebih dari average ya, 2-3 hari. Paling cepat itu. Bahkan yang paling banyak apa? Bulanan, mingguan.
Tapi nggak apa-apa. Memang masyarakat tentunya kecewa, tidak ada pengambilan dana juga, tidak diselamatkan. Tapi apa yang Bapak Ibu laporkan kepada kami sangat bermanfaat buat masyarakat lainnya. Karena kalau tidak diblokir rekening itu, digunakan untuk yang lain lagi. Gitu ya, untuk membohongi, untuk menipu orang lain lagi. Kira-kira gitu kan. Kalaupun misalnya tidak pakai rekening itu, orangnya bisa buka rekening yang lain. Benar. Nah, dengan laporan ini, dengan sistem ini, dia pun nggak bisa buka rekening. Benar sekali. Once nanti setelah semuanya rapi Pak, karena OJK sudah menyusun suatu sistem namanya si pelaku, khusus untuk para pelaku kejahatan. Once itu sudah terklarifikasi masuk ke sistem itu, maka contoh nih, si A yang sudah terbukti, dianalisa ternyata ya melakukan penipuan fake call mungkin ya, atau mungkin penipuan investasi, dan itu terbukti masuk ke sistem si pelaku, maka seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, apakah itu bank, BPR, asuransi, pembiayaan, bisa buka itu. Oh, dicek itu kan, seperti BI checking lah, atau OJA checking sekarang namanya. Oh, ternyata orang ini ada catatan terkasus ini. Itu akan menjadi catatan pelaku saja. Mohon maaf tidak bisa membeli, dan tidak bisa menyimpan atau apapun, karena sudah terverifikasi dan terbukti melakukan kejahatan di sektor keuangan. Jadi artinya IASC ini tidak sendirian ya, ada rangkaiannya. Benar sekali. Di sistem si pelaku itu tadi. Benar sekali. Oke. Jadi ke depan nih Pak, kan baru jalan 5 bulan lah. Kalau ibarat orang berjalan ini baru mulai melangkah 1-2 gitu ya. Nah, ke depan mungkin dalam taruhlah berapa bulan ke depan atau mungkin sampai akhir tahun ada rencana besar yang mau dilakukan pengembangan? Tentu. Kami sangat jauh dari yang namanya memadai. Kami masih banyak yang harus diperbaiki. Kami yakin itu. Masih banyak hal yang harus dikerjakan bersama dengan anggota yang lain. Yang paling utama apa? Cita-cita saya pribadi minimal ya, Bapak sekalian ya, para pemirsa. Saya ingin sama dengan negara lain, punya namanya National Fraud Center. Jadi artinya lebih terintegrasi. Sekarang kita sudah terintegrasi, tapi dengan teknologi yang lebih baik. National Fraud Portal atau Center, teknologi yang baik. Jadi gini Pak Edi dan para pemirsa sekalian. Sekarang kita lebih kepada post action. Ketika ada laporan kejadian, maka kita baru action. Kita tidak mau seperti itu. Karena ini tetap penting. Tapi kita sudah kehilangan banyak uang orang. Orang sudah kehilangan uangnya. Kita tetap membantu, tapi uangnya sudah nggak ada. Itu walaupun terjadi tetap good, yes gitu ya. Tapi kita yang harapkan adalah dengan National Fraud Center nanti, atau portal. Yang sebelum Pak, pre-transaction. Karena dengan teknologi yang kita lihat di negara lain sudah diimplementasikan, ini berbondong-bondongnya ada scam yang masuk ke rekening bank, itu sudah jadi alert. Jadi banknya sudah nunggu. Udah kayak ada satu alert gitu ya. Hai Bank B, ada rombongan 15 transaksi dari Bank A menuju ke kamu, sebenarnya itu adalah identifikasinya adalah fraud. Mule account. Please be careful. Dan ini bank akan sudah standby dulu. Dia akan mulai pasang kuda-kuda. Ini siapa ini sebenarnya mau datang ini? Ini teknologi ini ada dan sudah digunakan oleh negara-negara lain. Sudah dipakai? Banyak Pak. Bahkan tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia sudah menggunakannya dengan lembaga-lembaga yang masing-masing. Kalau di Singapura namanya ASCOM, kalau di Malaysia namanya NSCR gitu ya. Nah, teknologi ini yang harus segera kita implementasikan. Apapun namanya, siapapun yang akan melakukannya. Tapi pola ini lebih baik dibandingin kalau kita menyelesaikan yang sudah terjadi. Jadi kayak kita kesehatan, pemirsa. Mengobati lebih baik daripada mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena apa? Kalau udah mengobati udah sakit duluan. Betul. Gitu ya. Ini mencegah sebelum sakit, kita cegah dulu. Nah, transaksi inilah, teknologi inilah yang kami sangat-sangat harapkan. Kami tunggu-tunggu ya untuk kita implementasikan di Indonesia. Karena tanpa itu, dengan kemajuan teknologi para fraudster ya, para scammer gitu ya, kita cuman kayak menjadi korban. Mereka ngerti. Kamu akan para penipu akan gini. Kamu melakukan sesuatu pun sudah terlambat sebenarnya. Karena duitku udah kemana-mana. Saya sudah kemana-mana. Saya sudah liburan. Saya sudah beli kripto. Saya sudah kemana-mana. Gitu ya. Bahkan pendapat saya, ini guyonan ya Pak ya. Karena negara-negara lain sudah maju, penipunya ke Indonesia. Mereka sulit beroperasi di negara-negara yang sudah lebih advance tadi. Nah, ini saatnya kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan bahu-membahu, kita akan bekerja sama
OJK, Bank Indonesia, PPATK, apapun yang diperlukan, kami akan benar-benar semangat untuk itu, Pak. Jadi kalau Bapak tanya, ke depan akan seperti apa? Itu. Saya ingin mewujudkan itu. OJK akan mewujudkan itu. IASC akan mewujudkan itu. Bagaimana cara nggak tahu. Pokoknya harus bisa aja. Harus bisa aja ya. Nah, karena nggak boleh masyarakat kita yang sudah susah mencari rezeki menjadi bulan-bulanan para fraudster scammer ini. Nggak boleh. Optimisnya itu berapa lama lagi bisa terwujud di kita, Pak? Harus tahun ini. Pak. Tahun ini. Ya? Harus tahun ini. Apapun. Harus tahun ini. Langkahnya sudah dimulai. Alhamdulillah ya. Jadi kami, Bapak Ibu sekalian, selain dukungan yang luar biasa dari para anggota, kita ada 4 lembaga internasional yang mengendus upaya kita dan mereka mengapresiasi itu. 4 lembaga ini sedang merancang apa yang bisa kami lakukan terhadap Anda. Mereka siap membantu. Siap membantu. Moga-moga dengan semangat kita, anggota dari Satgas, kemudian dukungan OJK, Bank Indonesia, bahkan 4 lembaga internasional ini, moga-moga kita bisa mewujudkan. Dan harus, Pak. Nggak ada kata lain, harus. Nggak ada kata lain, ya. This year. Mau nggak mau. Nggak mau. Mudah-mudahan ulang tahun Indonesia Anti Scam Center nanti siap. Kita sudah punya yang itu. Atau tunggu tidak terlalu lama, moga-moga pas. Kalau kami dulu, alhamdulillah pas pada waktu OJK ulang tahun ini. Nah. Ya, nanti pas OJK tahun depan, tahun ini ya, kita ulang tahun, moga-moga sudah adalah upaya yang lebih baik dibandingin tahun sebelumnya bahwa kita sudah melakukan ini. Jadi mohon doanya Pak Edi, para pemirsa sekalian, bahwa memang tidak bisa kita diemin kayak gini terus. Ini kalau di sini dilaporkan 1,8 triliun itu, aduh, Indonesia lagi susah-susahnya. Bapak Ibu dari pagi sampai malam mencari rezeki gitu ya. Terus kemudian orang dengan seenaknya menipu Bapak Ibu. Bapak Ibu minta tolong kami tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa optimal karena memang dananya sudah nggak ada. Nggak boleh lagi kayak gitu, Pak. Nggak boleh lagi kayak gitu. Harus bisa diminimalkan. Harus. Oke, Pak Udi, luar biasa. Jadi optimisme bahwa teknologi terbaru yang akan meminimalkan tingkat kerugian masyarakat nanti itu bisa kita aplikasikan, kayaknya mengakhiri bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Udi atas waktunya Pak Edi, pemirsa sekalian. Terima kasih. Jadi sahabat TV Asuransi, tidak ada kata terlambat. Itu kunci yang tadi dari Pak Udi. Jadi kalaupun misalnya Anda ditipu orang dengan sistem keuangan kita yang sekarang berlaku ini, kalaupun duit Anda hilang ya relakan, tetapi Anda melaporkan itu tidak sia-sia. Karena satu, minimal rekening yang pelaku itu akan bisa diblokir. Yang kedua, langkah berikutnya adalah orang itu mungkin akan di-exclude, tidak bisa masuk ke sistem keuangan kita lagi. Kemudian yang ketiga, mendorong IASC dan OJK untuk update lagi tadi yang kita optimisme tadi, update sistem lagi sehingga mungkin mudah-mudahan nggak lama lagi optimis tahun ini itu bisa meminimalkan kerugian orang-orang yang lain lagi. Dan mungkin Anda karena sudah punya pengalaman ditipu tidak akan menjadi tertipu lagi, tetapi masih banyak, kita 140-an juta lah kira-kira orang ya yang punya rekening dan aktif di sosial media dan menggunakan gadget itu nanti akan terlindungi. Jadi tidak ada yang sia-sia dan kita appreciate dengan OJK bersama IASC-nya yang ingin membuat para pelaku itu harus jera dan membuat hidup Anda lebih tenang dengan semakin sedikit orang yang menjadi penipu di jasa keuangan. Pak Udi sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Salam untuk teman di IASC, tetap semangat. Semoga kita bisa membuat hal lebih baik lagi. Insya Allah. Sahabat TV Asuransi, itu ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Udianto dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam perbincangan-perbincangan dengan tema-tema yang juga menarik bagi Anda semua. Sampai ketemu lagi dan salam. Terima kasih, Lisa. Terima kasih.